Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Septa Arseda dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 Stikes Abdi Nusantara Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan tentang lingkup asuhan bayi baru lahir normal. Nah, sebelumnya, apa sih itu bayi baru lahir normal? Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 sampai 4.000 gram dengan nilai APGAR lebih dari 7 dan tanpa cacat bawaan. Selanjutnya, ada beberapa tanda bayi baru lahir normal. Yang pertama, berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Kedua, panjang badan 48 sampai 52 cm. Yang ketiga, lingkar dada 30 sampai 38 cm. Yang keempat, lingkar kepala 33 sampai 35 cm. Yang kelima, frekuensi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Yang keenam, pernapasan lebih kurang 40 kali sampai 60 kali per menit. Yang ketujuh, kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan cukup. Yang kedelapan, rambut lanugo tidak terlihat. Rambut kepala biasanya telah sempurna. Yang kesembilan, kuku agak panjang dan lemas. Selanjutnya, tanda yang ke-10, genitalia. Pada perempuan, labia mayora sudah menutupi labia minora. Pada laki-laki, testis sudah turun, skrotum sudah ada. 11. Refleks hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik. 12. Refleks Moro atau bergerak memeluk bila dikagetkan sudah baik. 13. Refleks grab atau menggenggam sudah baik. 14. Eliminasi baik. Mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama. Mekonium berwarna hitam kecoklatan. Selanjutnya, ada penilaian bayi untuk tanda-tanda kegawatan. Beberapa tanda antara lain sesak nafas, frekuensi pernapasan 60 kali per menit, gerak retraksi di dada, malas minum, panas atau suhu badan bayi rendah, kurang aktif, berat badan lahir rendah atau sekitar 500 sampai 2.500 gram dengan kesulitan minum. Tanda-tanda bayi sakit berat apabila terdapat salah satu atau lebih tanda seperti sulit minum, sianasi sentral atau lidah biru, perut kembung, periode apne, kejang atau periode kejang-kejang kecil, merintih, pendarahan, sangat kuning, berat badan lahir kurang dari 1.500 gram. Nah, berikutnya ada penanganan segera bayi baru lahir. Yang pertama, pencegahan infeksi. Yang kedua, melakukan penilaian. Yang ketiga, pencegahan kehilangan panas. Nah, selanjutnya ada beberapa praktik memandikan bayi yang dianjurkan. Yang pertama, tunggu sedikitnya 6 jam setelah lahir sebelum memandikan bayi. Yang kedua, sebelum memandikan bayi, periksa bahwa suhu tubuh stabil atau suhu aksila antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Yang ketiga, tunda untuk memandikan bayi yang sedang mengalami masalah pernapasan. Yang keempat, sebelum bayi dimandikan, pastikan ruang mandinya hangat dan tidak ada tiupan angin. Selanjutnya, yang kelima, memandikan bayi secara cepat dengan air bersih dan hangat. Yang keenam, segera keringkan bayi menggunakan handuk bersih dan kering. Yang ketujuh, ganti handuk yang basah dengan selimut bersih dan kering. Kemudian, selimuti tubuh bayi secara longgar. Yang kedelapan, bayi dapat diletakkan bersentuhan kulit dengan ibu dan diselimuti dengan baik. Yang kesembilan, ibu dan bayi disatukan di tempat yang dianjurkan ibu untuk menyusukan bayi tersebut. Selanjutnya, merawat tali pusat. Yang pertama, setelah plasenta dilahirkan dan kondisi ibu dianggap stabil,
Ikat atau jepitkan klem plastik tali pusat pada puntung tali pusat. Yang kedua, celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% untuk membersihkan darah dan sekresi tubuh lainnya. Yang ketiga, bilas dengan air matang atau disinfektan tingkat tinggi. Yang keempat, keringkan tangan atau bersarung tangan tersebut dengan handuk atau kain bersih yang dikeringkan. Yang kelima, ikat ujung tali pusat sekitar 1 cm dari pusat bayi dengan menggunakan benang disinfeksi tingkat tinggi. 6. Jika menggunakan benang tali pusat, lingkarkan benang sekeliling ujung tali pusat dan dilakukan pengikatan kedua dengan simpul kunci di bagian tali pusat pada sisi yang berlawanan. 7. Lepaskan klem penjepit tali pusat dan letakkan di dalam larutan klorin 0,5%. 8. Selimuti ulang bayi dengan kain bersih dan kering. Pastikan bahwa bagian kepala bayi tertutup dengan baik. Selanjutnya, IMD, inisiasi menyusu dini. IMD adalah kontak dengan kulit sesegera setelah lahir dan menyusu sendiri dalam 1 jam pertama setelah melahirkan. IMD adalah pemberian ASI atau air susu ibu pada 1 jam pertama setelah melahirkan. Ada juga yang menyebutkan IMD dengan cara merangkak mencari payudara. Dari hasil penelitian dalam dan luar negeri, IMD tidak hanya menyukseskan pemberian ASI eksklusif. Lebih dari itu, terlihat hasil yang nyata, yaitu menyelamatkan nyawa bayi. Selanjutnya ada manfaat IMD. Yang pertama, manfaat IMD bagi bayi. 1. Makanan dengan kualitas dan kuantitas yang optimal agar kolostrum segera keluar dan disesuaikan dengan kebutuhan bayi. 2. Memberikan kesehatan bayi dengan kekebalan pasif yang segera kepada bayi. Kolostrum adalah imunisasi pertama bagi bayi. 3. Meningkatkan kecerdasan. 4. Membantu bayi mengkoordinasikan hisap, teladan napas. 5. Meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi. 6. Mencegah kehilangan panas. 7. Merangsang kolostrum segera keluar. Selanjutnya ada manfaat IMD bagi ibu. Yang pertama, rangsangan puting susu ibu memberikan refleks pengeluaran oksitoksin kelenjar hipofisis sehingga pelepasan plasenta akan dapat dipercepat. Yang kedua, pemberian ASI mempercepat involusi uterus menuju keadaan normal. Yang ketiga, rangsangan puting susu ibu mempercepat pengeluaran ASI karena oksitoksin bekerja sama dengan hormon prolaktin. Selanjutnya ada pelaksanaan inisiasi menyusu dini atau IMD. Yang pertama, begitu lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dilapisi kain kering. Kedua, keringkan seluruh tubuh bayi termasuk kepala secepatnya, kecuali kedua tangan. Ketiga, tali pusat dipotong lalu diikat. Yang keempat, vernix atau zat lemak putih yang melekat di tubuh bayi sebaiknya tidak dibersihkan karena zat ini membuat nyaman kulit bayi. Yang kelima, tanpa dibedong, bayi langsung ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. Ibu dan bayi diselimuti bersama-sama, jika perlu, bayi diberi topi untuk mengurangi pengeluaran panas dari kepalanya. Lalu, ada juga beberapa pentingnya kontak kulit dan menyusu sendiri. Yang pertama, dada ibu menghangatkan dengan tepat selama bayi merangkak mencari payudara. Yang kedua, ibu dan bayi merasa lebih tenang. Yang ketiga, saat merangkak mencari payudara, bayi memindahkan bakteri dari kulit ibunya dan ia akan menjilat-jilat kulit ibu. Bakteri baik ini
akan berkembang biak membentuk koloni di kulit dan usus bayi, menyaingi bakteri jahat dari lingkungan. Yang keempat, budding atau ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi akan lebih baik karena pada 1-2 jam pertama bayi dalam keadaan siaga. Setelah itu biasanya bayi tidur dalam waktu yang lama. 5. Makanan awal non-asin mengandung zat putih telur yang bukan berasal dari susu manusia, misalnya dari susu hewan. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan fungsi usus dan mencetuskan alergi lebih awal. Yang keenam, bayi yang diberi kesempatan menyusu dini lebih berhasil menyusu eksklusif dan akan lebih lama disusui. 7. Hentakan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan bayi di puting susu dan sekitarnya, embutan dan jilatan bayi pada puting susu ibu merangsang pengeluaran hormon oksitoksin. 8. Bayi mendapatkan ASI kolostrum atau ASI yang pertama kali keluar. Yang kesembilan, ibu dan ayah akan merasa sangat bahagia bertemu dengan bayinya pertama kali dalam kondisi seperti ini. Selanjutnya, ada 5 tahapan perilaku sebelum bayi menyusui. Yang pertama, dalam 30 menit pertama, yaitu stadium istirahat atau diam dalam keadaan siaga. Bayi diam, tidak bergerak. Sesekali matanya terbuka lebar melihat ibunya. Masa tenang yang istimewa ini merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam kandungan ke keadaan di luar kandungan. Yang kedua, antara 30-40 menit mengeluarkan suara. Gerakan mulut seperti mau minum, mencium, menjilat tangan. Bayi mencium dan merasakan cairan air ketuban yang ada di tangannya. Bau dan rasa ini akan membimbing bayi untuk menentukan payudara dan puting susu ibu. Yang ketiga, mengeluarkan air liur. Saat menyadari bahwa ada makanan di sekitarnya, bayi mulai mengeluarkan air liurnya. Yang keempat, bayi mulai bergerak ke arah payudara, areola atau kalang payudara sebagai sasaran. Dengan kaki menekan perut ibu, ia menjilat-jilat ibu, menghentak-hentakan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan ke kiri, serta menyentuh dan meremas daerah puting susu dan sekitarnya dengan tangannya. Kelima, menentukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar dan melekatkan dengan baik. Berikutnya, ada beberapa faktor-faktor pendukung inisiasi menyusui dini. Yang pertama, kesiapan fisik dan psikologi ibu yang sudah dipersiapkan sejak awal kehamilan. Yang kedua, informasi yang diperoleh ibu mengenai inisiasi menyusui dini. Ketiga, tempat bersalin dan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada beberapa tata laksana IMD. Yang pertama ada tata laksana secara umum, yaitu 1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat bersalin. 2. Disarankan untuk tidak mengurangi penggunaan obat kimiawi saat persalinan. 3. Biarkan ibu menentukan cara melahirkan yang diinginkan, misalnya normal di dalam air atau jongkok dan lain-lain. 4. Seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya kecuali kedua tangan. 5. Bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu. 6. Bayi dibiarkan mencari puting susu ibu. 7. Ayah didukung agar membantu ibu untuk mengenali tanda-tanda atau perilaku bayi sebelum menyusu. 8. Tunda menimbang, mengukur suntik vitamin K dan menetes mata bayi sampai proses menyusu awal selesai. 9. Dianjurkan kontak kulit dengan kulit pada ibu yang melahirkan dengan tindakan, misalnya operasi sesar. Yang kedua, ada tata laksana pada operasi sesar. 1. Tenaga kesehatan dan pelayanan yang sportif. 2. Jika mungkin usahakan suhu ruangan 20-25 derajat Celcius. Disediakan selimut untuk menutupi punggung bayi dan badan ibu. Disiapkan juga topi untuk mengurangi hilangnya panas dari kepala bayi. 3.
tata laksana selanjutnya sama dengan tata laksana umum. 4. Jika inisiasi belum terjadi di kamar bersalin, kamar operasi atau bayi harus dipindahkan sebelum 1 jam, maka bayi tetap diletakkan di dada ibu ketika dipindahkan ke kamar perawatan atau pemulihan. Berikut ada juga beberapa faktor penghambat inisiasi menyusu dini. Yang pertama, bayi kedinginan. 2. Setelah melahirkan, ibu terlalu lelah untuk segera menyusui. 3. Tenaga kesehatan kurang tersedia. 4. Kamar bersalin atau kamar operasi sibuk. 5. Ibu harus dijahit. 6. Suntikan vitamin K dan tetes mata untuk mencegah penyakit gonore. 7. Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang, dan diukur, dan lain-lain. Selanjutnya ada profilaksis pendarahan pada bayi baru lahir. Semua bayi baru lahir harus segera diberi vitamin K1 injeksi 1 mili intramuskuler di paha kiri sesegera mungkin untuk mencegah pendarahan pada bayi baru lahir akibat defisiensi vitamin K yang dapat dialami oleh sebagian bayi baru lahir. Nah, selanjutnya yang harus diberikan kepada bayi normal baru lahir adalah pemberian imunisasi hepatitis B. Memberikan imunisasi hepatitis B regimen tunggal sebanyak 3 kali pada usia 0 bulan atau setelah dilahirkan, usia 1 bulan, usia 6 bulan, atau pemberian regimen kombinasi sebanyak 4 kali pada usia 0 bulan, 2 bulan yaitu DPT dan hepatitis B, 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Yang pertama atau langkah pertama, pengkajian data. Langkah kedua, diagnosa masalah. Langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosa dan potensial masalah. Langkah keempat, mengidentifikasi tindakan segera. Langkah kelima, merencanakan asuhan kebidanan bayi baru lahir. Langkah keenam, implementasi asuhan bayi baru lahir. Langkah ketujuh, evaluasi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai lingkup asuhan bayi baru lahir normal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.